Dalam budaya Indonesia, sudah sejak lama jenis makanan tertentu dikenal memiliki khasiat sebagai penolak bala. Misalnya saja kue apem. Penyebutan apem berasal dari kata bahasa Arab afuwan atau afuun yang berarti ampunan. Menurut legenda, kue apem bermula pada masa Sunan Kalijaga. Ketika itu, sepulang ibadah haji, Sunan Geseng, murid dari Sunan Kalijaga, melihat penduduk desa Jati Anom, Klaten, kelaparan. Sunan Geseng lalu tergerak membantu dengan membuat kue apem untuk dibagikan pada penduduk yang kelaparan. Sambil menyantap apem, Sunan Geseng mengajak mereka berzikir. Ajaib, seketika mereka pun menjadi kenyang. Selain apem, sayur lodeh juga termasuk makanan yang istimewa. Sayur berkuah santan yang sangat gurih ini pernah diminta secara khusus oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 untuk dimasak seluruh masyarakat Jogja demi menghindari wabah penyakit. Sayur lodeh itu kalau asalnya nggak tahu ya, cuman gue sih suka sayur lodeh. Sayur lodeh itu makanan yang berkuah, dia itu pakai santan, rasanya gurih-gurih. Sayur lodeh terbilang mudah dibuat, namun kisahnya sangat panjang. Menurut para ahli sejarah, sayur lodeh berasal dari masa kejayaan peradaban Jawa sekitar abad 10. Ketika itu, sayur lodeh menjadi penolong melewati masa-masa sulit pasca letusan Gunung Merapi tahun 1006. Sementara pendapat lain menyatakan jika sayur lodeh bermula setelah bangsa Spanyol dan Portugis memperkenalkan kacang panjang pada masyarakat pribumi. Selanjutnya ketika penyebaran Islam di Pulau Jawa. Oleh Wali Songo, kuliner sayur lodeh termasuk menjadi bagian dari jalan dakwah para wali. Oleh Sunan Kalijaga kemudian ditransformasikan sayur lodeh ini tetap diakui, tetap digunakan dengan pemaknaan-pemaknaan yang tentunya berbeda, yaitu pemaknaan-pemaknaan dengan perspektif keislaman itu. Maka sayur kluweh menjadi dimaknai sebagai mengakui kelebihan yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, tetapi pada nilai-nilai yang lain seperti gotong royong, seperti tolong menolong, kepedulian saya pikir sama dimanapun sama. Itulah kearifan dan kecanggihan para wali, para ulama, para leluhur kita dalam menerapkan nilai-nilai ajaran-ajaran kepada masyarakat. Sayur lodeh adalah makanan sederhana dengan beragam makna. Biasanya dibuat dari 7 bahan utama. Di antaranya melinjo, labu siam, kacang panjang, terong, dan nangka dengan tambahan santan dan sedikit pedas. Menurut ahli gizi, selain menyehatkan, bahan-bahan lain seperti lengkoas ampuh sebagai antiinflamasi. Sayur yang bahannya mudah didapat ini cocok dikonsumsi pada masa karantina. Memasaknya bersama-sama dimaknai sebagai acara selamatan untuk keberkahan dan menolak bala. Percaya tidak percaya, tapi menurut catatan sejarah, sayur lodeh sengaja dimasak untuk menanggapi krisis di tahun 1876, 1892, 1931, dan 1951. Ketika abad ke-16 misalnya, ketika mulai sayuran ada kacang panjang, ada jagung, ada kacang-kacangan yang lain masuk ke Nusantara ini, nah itu menjadi bagian dari komponen untuk melakukan pembuatan sayur lodeh yang tetap diyakini ini sebagai sarana untuk tolak bala. Kalau kita lihat sekitar abad 16-15 itu kan ya, era Mataram awal lah, transisi dari para wali ke Mataram. Nah, kemudian pada eranya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 gitu ya, ketika terjadi bencana Gunung Merapi gitu ya, dan juga wabah pes pada saat itu, pes itu penyakit yang disebabkan karena tikus itu. Nah, masyarakat perintahkan, dianjurkan untuk memasak sayur lodeh ini sebagai sarana untuk menghindarkan dari wabah-wabah dan bencana-bencana itu. Kemampuan tolak bala yang dimiliki sayur lodeh sebenarnya sulit dibuktikan akal logika. Namun faktanya ketika wabah pes melanda Jawa selama lebih dari 2 dekade, sayur lodeh menjadi bagian dari solusi.
Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang berkuasa saat itu mendapat petunjuk untuk mengatasi wabah yang melanda. Ia memerintahkan rakyatnya memasak sayur lodeh dan berdiam diri di rumah selama 49 hari. Anehnya, wabah pes yang melanda Jawa lambat laun mereda. Keyakinan terhadap kemampuan sayur lodeh sebagai penolak bala kemudian makin dipercaya. Jika ada acara-acara khusus, sayur lodeh sengaja dihadirkan untuk dimakan bersama. Penasaran apa sih yang terkandung dalam sayur lodeh? Sayur lodeh ini memberikan vitamin yang lebih beragam. Begitu juga mineral yang dihasilkan dari aneka macam sayur juga memberikan mineral yang beragam. Kemudian suka dicampurkan dengan karbohidrat seperti jagung. Kita ketahui sendiri bahwa jagung pun adalah makanan pokok yang memberikan tenaga, juga memberikan sedikit protein dan dia baik untuk dicerna karena tidak meningkatkan respon metabolik yang berlebihan. Dan kemudian juga di dalamnya ada santan. Nah, kita ketahui santan sendiri kan adalah sumber lemak yang rantainya menengah atau kita sebut sebagai MCT. Dikatakan bahwa lemak yang jenisnya MCT itu akan mudah memberikan tenaga setelah kita mengkonsumsinya tanpa memberikan efek samping. Dalam buku Peranakan Jawa Betawi dan Mustika Rasa disebutkan jika sayur lodeh sudah ada sejak tahun 1915 Masehi. Dikenal dengan sebutan sayur lalodeh, menggunakan 11 jenis bahan. Sayur ini dibuat tidak untuk perorangan, menjadi sebuah respon dari peristiwa kemalangan yang menimpa semua orang. Hampir semua kalangan menyukai sayur lodeh. Bahkan Presiden Indonesia pertama Soekarno dan Presiden ketika Habibie termasuk penggemar lodeh. Dulu ajudannya Bung Karno itu, Opa Sudarto itu ngasih informasi ke saya bahwa memang kesukaannya itu adalah sayur lodeh dengan santan encer. Dan itu diperkuat oleh tulisan tangannya Bapak Guntur. Dan situ ditulis kesukaannya sayur lodeh dengan santan encer, lalu ada makanan-makanan pendamping lainnya seperti pendap dari Sumatera. Lalu kalau Bapak Habibie itu memang saya tahu kesukaannya juga sayur lodeh, tapi sayur lodehnya biasanya nggak dicampur dengan santan kalau di rumah itu, tapi pakai susu sebagai pengganti santannya, jadi gurihnya itu dapat juga. Untuk membuat sayur lodeh hanya membutuhkan sayuran yang sangat sederhana dan mudah didapat. Kita juga bisa menambahkan bahan-bahan lain sesuai selera. Dalam bahasa Jawa, kata wungu dari terong bisa berarti terbangun, sementara lanjar dari kacang lanjar atau kacang panjang bisa dimaknai sebagai berkah. Memasaknya secara bersama-sama menjadi simbol dari keselamatan. Kenapa itu disebut harus mengandung 7 unsur? Ya, 7 itu kalau bahasa Jawa pitu. Pitu itu dari tembung pitulungan atau pituduh. Jadi ketika Anda menghadapi bencana, ketika Anda menghadapi wabah, maka harus mendapat pitulungan, memohon pertolongan dari Allah, gitu ya, membutuhkan pertolongan dari sesama, gitu. Nah, di tengah Anda menghadapi bencana, wabah dan lain sebagainya, selain Anda membutuhkan pertolongan dari Allah dan bantuan dari orang lain, Anda juga jangan berhenti untuk minta pituduh, minta petunjuk dari Allah. Bagaimana untuk bisa keluar dari berbagai macam ini. Seiring perkembangan zaman, sayur lodeh kian banyak macamnya, sesuai bahan dan selera penduduk di suatu wilayah. Menyantapnya atau perlu menunggu waktu-waktu khusus. Sayur lodeh bahkan dijajakan di warung-warung dengan banyak peminat. Harganya murah dan bikin sehat. Sedap! Tentunya bisa dimakan di luar itu, gitu ya. Tetapi kan ini muncul ketika menjadi treatment menghadapi sesuatu. Bukan berarti ketika hari-hari biasa kita nggak boleh makan sayur lodeh atau nggak pas untuk makan, enggak. Tetapi meskipun sehari-hari itu dimakan, artinya, tapi itu bisa menjadi pengingat, bisa menjadi rajut, bisa menjadi momentum untuk menjadi treatment pada situasi, kondisi, dan peristiwa tertentu.